telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dari konteksnya kita tahu bahwa ini menunjuk kepada kematian ya sebetulnya. Nah, Yohanes waktu melihat bagian ini, dia melihat itu sebagai satu kesatuan ya, satu unity, bukan gambaran seperti misalnya ya. Kalau Lukas kan menggambarkan itu dari kesengsaraan, lalu kemudian menuju kepada kemuliaan ya. Kalau di dalam Yohanes, itu melihatnya satu paket gitu, satu kesatuan. Jadi kematian Kristus, ya, kebangkitan Kristus, dan kenaikan ke sorga, itu satu kesatuan di dalam hal ini ya. Perhaps menjadi kekuatan juga di dalam Injil Yohanes, karena seperti seringkali sudah diulang ya, apa yang dilihat oleh dunia ini bukan dilihat oleh Tuhan. Kematian Kristus di atas kayu salib itu bukan kemuliaan, sudah pasti bukan kemuliaan. Tapi dari perspektif ilahi ini disebut dimuliakan. Maksudnya satu cara pembahasan yang nggak mungkin dimengerti sama sekali oleh dunia. Tuhan memberikan kepada manusia itu kebenaran, tapi manusia nggak bisa menerima. Mereka bilang Yesus gila, Yesus tukang bohong, dusta itu yang diajarkan. Padahal Yesus memberitakan kebenaran. Tapi mereka sendiri yang suka hidup di dalam dusta, di dalam kebohongan. Ya, mereka nggak mau ditelanjangi oleh kebenaran. Mereka memeluk dusta itu di dalam kehidupan mereka. Mereka nggak mau mengenal diri dengan benar. Mereka nggak mau diterangi dengan terang yang dari Tuhan. Dan mereka bilang dusta mereka itu adalah kebenaran. Saya baru baca satu artikelnya terus saya baca komentar-komentar gitu ya. Terus ada orang yang sinis terhadap kekristenan. Yang menurut saya ya inilah mewakili pandangan dunia. Dia bilang, intinya pokoknya saya nggak bisa terima ada satu punishment yang begitu memalukan dan kejam, tapi kok malah dibikin simbol, malah dihormati, malah itu ya seperti kayak pikiran orang sakit gitu, pikiran orang tolol. Betul sekali, betul gitu. Itu perspektif yang sangat tepat dari perspektif dunia. Nggak bisa mengerti gitu. Orang gagal, orang mati, orang jelas-jelas penghinaan kok malah dimuliakan gitu. Ini kan doesn't make any sense dalam hal ini. Lalu pengikutnya seperti kayak orang-orang, bukan cuma orang tolol, orang sakit gitu ya. Orang sakit patologis, orang gila dan sebagainya gitu. Seperti kayak pemimpin mereka juga gila gitu. Itu perspektif daripada dunia. Memang akan mengatakan seperti itu dengan tepat ya. Maka waktu Yohanes pakai istilah ini telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Saya harap kalimat seperti ini bukan cuma satu kalimat yang ya benar hanya untuk Yesus saja gitu. Terus kemudian dalam kehidupan kita ini kehidupan yang totally lain, berbeda. Tapi seharusnya kita juga menghidupi Injil. Injil itu apa? Ya ini, Injil. Injil itu apa yang menurut Allah mulia, menurut dunia itu hina. Itu Injil. Apa yang dipermuliakan oleh dunia itu menurut Allah itu bukan sesuatu yang mulia. Kalau bagian ini nggak masuk di dalam kehidupan kita ya, kita cuma jadi orang Kristen ngomong tok, benar-benar jadi orang Kristen ngomong tok. Kita sama mempermuliakan yang dipermuliakan oleh dunia. Tapi terus kalau ditanya kita orang Kristen ya kita orang Kristen, KTP kita juga Kristen, ditanya kita juga pergi ke gereja lagi setiap minggu dan sebagainya. Tapi sebenarnya nggak ada Injil di dalam kehidupan orang itu. Ini satu kehidupan yang totally disintegrated ya.